Baik anak-anak, akan Bu Guru mulai pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran ya. Coba sebelum dimulai pelajaran, Bu Guru bertanya ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Coba kelompok 1, silakan disebutkan anggotanya yang tidak masuk. Tidak ada, Bu. Masuk semua. Masuk semua, nggih. Coba kelompok 2. Milo. Milo, nggih. Kenapa Mas Riar, Mas Milo tidak masuk? Mas Riar, HP-nya jangan digerak-gerakkan ya. Coba mungkin bisa diwakili Mbak Evelyn, silakan menjawab Mas Milo. Masih sakit di rumah sakit, Bu. Oke, baik. Kelompok 3, silakan disebutkan anggota kelompoknya yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak, nggih. Anak-anak, sebelum pelajarannya dimulai, Bu Guru ingin bertanya lagi ya. Apakah semua alat tulisnya sudah disiapkan? Kemudian LKPD yang kemarin Bu Guru berikan sudah disiapkan? Sudah. Sudah, nggih. Baik. Kelompoknya Mas Giar sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 bagaimana? Mbak Siva, silakan. Kurang banget. Mbak Siva, silakan dijawab. LKPD-nya sudah disiapkan? Mas Fuad? Mas Fuad sama Mas Amar silakan dijawab. LKPD-nya sudah disiapkan? Nggih, baik. Sudah nggih. Silakan bagi kelompoknya Mbak Siva, kalau mikrofonnya masih bermasalah silakan ya dibetulkan dulu. Baik anak-anak, karena anak-anak sudah siap untuk belajar, kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Arjuna dipimpin untuk berdoa. Dibuka dulu mikrofonnya. Kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah berdoa. Semoga nanti kegiatan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Disiapkan ya. Anak-anak, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Perhatikan layar yang ada di layarnya, layar Zoom-nya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan tertib dan hikmat. Guru akan menampilkan share screen-nya.
Baik, anak-anak silakan dimatikan lagi ya mikrofonnya. Akan dimatikan lagi Mas Satria. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, sekarang Bu Guru minta setiap kelompok perwakilan satu HP-nya dinyalakan mikrofonnya dan diikuti instruksi dari Bu Guru ya. Silahkan kelompok 1, 2, dan 3. Baik, Mbak Siva bisa dinyalakan mikrofonnya. Saya Bu. Belum nyala Mbak Siva. Baik, anak-anak didengarkan instruksi dari Bu Guru dan diikuti ya. Siap ya? Konsentrasi. Tepuk 1. Nah, ada yang belum perhatikan. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Guru mau ngecek kembali, makanya anak-anak coba Mas Satria dan Mas Bintang, ayo perhatikan ya. Mas Giar, ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kalau semangat pagi? Semangat ya, semangat pagi. Sama. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Guru ulangi sekali lagi biar lebih semangat. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Ini ya, sekarang anak-anak bisa di-unmute lagi kameranya, silakan. Suaranya di-unmute ya, maksudnya Bu Guru. Mbak Siva? Mbak Siva, silakan di-unmute. Pun, anak-anak, hari ini kita melakukan pembelajaran daring ya, ada aturannya. Bu Guru bacakan ya. Yang pertama aturannya, perhatikan dan laksanakan instruksi dari Bu Guru dengan baik. Ya. Kemudian acungkan tangan. Di Zoom itu kan ada aplikasi untuk acungkan tangan. Di situ kalau anak-anak mau menjawab atau bertanya silakan raise hand dulu. Bu Guru tunjuk baru bisa menjawab atau bertanya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan diskusi kelompok dan dilakukan dengan tertib. Bu Guru harapkan anak-anak bisa tertib dalam melakukan diskusi kelompok. Coba kelompoknya Mbak Siva yang tertib. Guru lanjutkan anak-anak nggih. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Bu Guru ada sebuah pertanyaan anak-anak. Nah, di sekolah kita ini beberapa kali kan sering terjadi banjir nggih. Beberapa kali sering terjadi banjir di sekolah kita ini. Menurut anak-anak, apa yang menyebabkan seringnya terjadi banjir di lingkungan sekitar kita? Coba Bu Guru mau dengar jawabannya. Nah, silakan. Kelompoknya Mas Arjuna, silakan menjawab. Dibuka dulu. Yang agak keras, Mas. Karena banyaknya sampah di selokan. Headsetnya itu didekatkan, Mas Arjuna. Karena dan tersumbat. Oke, baik.
Dari jawabannya kelompoknya Mas Arjuna tadi menjelaskan karena selokan tersumbat oleh sampah. Nah, coba Bu Guru mau dengar dari kelompok lain. Dari kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Ayo, dari kelompoknya Mas Giar, silakan menjawab. Mas Giar? Silakan Mas Giar, dinyalakan mikrofonnya. Karena orang-orang selalu membuang sampah sembarangan. Karena orang-orang membuang sampah sembarangan. Baik. Dan selokan kurang padat. Dan? Oke, jadi Bu. Oke. Mas Giar kalau menjawab yang jelas ya Mas Giar ya. Apapun yang mau diutarakan boleh ya. Boleh ya. Silakan. Kelompoknya Mbak Siva. Nggak adanya selokan. Tidak adanya selokan. Baik. Nah, dari jawabannya anak-anak tadi, selokan tersumbat oleh sampah. Banyak orang yang buang sampah sembarangan. Kemudian tidak adanya selokan. Itu adalah sebab-sebab terjadinya banjir. Jawabannya semuanya sudah benar ya. Sudah bagus ya. Anak-anak, hari ini yang akan kita bahas itu ada hubungannya dengan itu anak-anak. Banjir itu adalah salah satu bentuk kerusakan alam. Anak-anak ya, yang disebabkan oleh ulah manusia atau perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab. Itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak tentang kerusakan sumber daya alam dan pelestariannya. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu kerusakan sumber daya alam, kemudian pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok 2. Mas Giar. Saya tadi ditelepon ayah, Bu. Nggih. Saya Anak-anak, lihat WA dulu ya, Bu. nggih, yang disampaikan ke Bu Guru hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran, nggih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, akan Bu Guru lanjutkan. Coba kelompoknya Mbak Siva, silakan diperhatikan dengan baik ya. Mbak Anissa, Mbak Siva, Mbak Lintang. Bu Guru lanjutkan pelajarannya. Nah, anak-anak ini kan sudah dibagi menjadi 3 kelompok, nggih. Coba kelompok 1, Bu Guru pengen dengar suaranya Mbak Evelyn. Silakan Mbak Evelyn. Kita kelompok 2, Bu. Oh, nggih. Kelompok 2 Mbak Evelyn. Baik, kelompok 1. Mas Arjuna silakan membuka mikrofonnya. Sudah, Bu. Oke. Yang baik ya sikapnya Mas Arjuna ya. Kemudian kelompok 3. Mbak Anissa ya. Mbak Anissa dan Mbak Siva. Nah, baik pun kelompok 1, 2, dan 3 dan tadi sudah Bu Guru absen sudah lengkap dan ada beberapa yang tidak masuk anak-anak. Bu Guru akan menampilkan sebuah PPT anak-anak di sini. Bu Guru share screen ya, diperhatikan dengan baik share screen-nya. Ini anak-anak sudah terlihat nggih? Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Baik, anak-anak sebelum kita memulai inti dari pelajaran kita tentang kerusakan sumber daya alam, Bu Guru mau mengecek pemahaman anak-anak dulu ya tentang sumber daya alam. Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Saya coba Bu Guru pengen mendengar
jawabannya dari salah satu kelompok. Silakan. Silahkan dari kelompok 1, silahkan menjawab. Mas Arjuna, silahkan dibuka mikrofonnya. Mas Arjuna, silakan dibuka mikrofonnya. Didekatkan, Mas. Mic-nya itu didekatkan. Oke, coba Mas Rehan. Bu Guru mau dengar suaranya Mas Rehan. Silahkan Mas Rehan, dijawab. Didekatkan, Mas. Sumber daya alam adalah kan? Baik, kelompok 1 menemukan jawabannya ya. Kita lihat di kelompok 3. Silahkan Mbak Anissa dan Mbak Siva serta Mbak Lintang dibuka mikrofonnya. Sumber daya alam ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Baik, coba Mas Hiar silakan menjawab. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, baik. Nah, anak-anak yang Bu Guru tanyakan itu adalah sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu apa? Betul ya yang dijawab sama kelompoknya Mas Hiar tadi. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu adalah sumber daya alam, ya. Dan yang dijawab oleh kelompoknya Mbak Siva tadi itu adalah jenis-jenis sumber daya alam, anak-anak ya. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Nah, dari sumber daya alam abiotik ini, coba Bu Guru minta dijelaskan kelompoknya. Nah, siapa yang mau menjawab silahkan. Acungkan tangan dulu, boleh. Silakan Mas Amar. Mas Faat, silakan. Sumber daya alam biotik adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Baik, silakan kelompoknya Mas Rehan. Abiotik ya, Bu. Abiotik dulu, Mas. Biotik. Hewan dan tumbuhan. Baik. Nah, jawaban dari anak-anak, sumber daya alam biotik itu hewan dan tumbuhan. Betul sekali anak-anak ya, memang contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Berarti apa hewan dan tumbuhan itu? Hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup anak-anak ya. Berarti biotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sekarang yang kedua anak-anak. Sumber daya alam abiotik. Silahkan, kelompoknya Mas Rehan. Air, tanah, madu, Bu. Air, tanah, udara, Bu. Udara, baik. Nah, anak-anak, yang Bu Guru minta tadi adalah penjelasan tentang sumber daya alam abiotik. Jadi sumber daya alam abiotik itu apa? Nah, tadi dijawab sama kelompoknya Mas Rehan. Air, udara, tanah. Itu adalah contohnya, anak-anak. Contohnya sumber daya alam abiotik. Tapi sumber daya alam abiotik itu sendiri apa? Berarti kalau tadi biotik adalah berasal dari makhluk hidup, berarti abiotik berasal dari benda mati ya. Karena air, tanah, dan udara itu benda mati. Betul sekali ya tadi anak-anak ya dijawab. Biotik contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Kemudian abiotik contohnya air, udara, dan tanah. Pun.
Karena kita semua kelompok 1 sampai 3 sudah menjawab dengan tepat. Nah, kita beri plus tepuk tangan yang keras untuk kita semuanya. Silakan dinyalakan mikrofonnya biar terdengar oleh teman-teman. Silakan dimatikan lagi. Baik anak-anak. Anak-anak setelah ini akan menyimak sebuah video. Nah, coba Mbak Siva, nanti dulu makannya Mbak Siva ya. Coba anak-anak diperhatikan baik-baik videonya, karena nanti akan ada pertanyaan berdasarkan video yang ditayangkan oleh Bu Guru ini. Mbak Lintang sudah siap? Didekatkan ke kameranya, Mbak Lintang. Nah, diperhatikan baik-baik anak-anak ya. Kerusakan sumber daya alam. Pada video ini, kamu akan menyimak beberapa kerusakan sumber daya. Sebentar anak-anak, suaranya terdengar nggih? Suaranya terdengar ya? Suara videonya terdengar? Baik. Daya alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa kerusakan sumber daya alam. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Beberapa oknum membakar hutan untuk membuka lahan pemukiman. Beberapa dampak negatif kebakaran hutan antara lain: punahnya satwa atau hewan yang hidup di hutan. Beberapa waktu lalu, saat terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, sebagian besar hewan mati akibat terbakar api dan kekurangan oksigen untuk bernafas. Hutan yang gundul. Hutan yang gundul disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar adalah penebangan pohon tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini menyebabkan satwa yang hidup di hutan berpindah ke pemukiman warga karena habitatnya telah rusak. Hutan yang gundul juga mengakibatkan tanah longsor. Saat terjadi hujan yang deras, tanah tidak mampu menampung volume air yang besar karena akar tanaman yang berfungsi menyerap air sudah ditebang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga tanah menjadi gembur dan terjadi tanah longsor. Hutan yang gundul juga mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu udara secara drastis. Hal ini terjadi karena jumlah tumbuhan yang berperan mensuplai oksigen ke udara berkurang akibat ditebang secara liar. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena perilaku manusia yang membuang sampah dan limbah industri ke sungai. Pencemaran air mengakibatkan beberapa dampak, antara lain: banjir di musim hujan. Saat musim hujan, intensitas meningkat, sehingga meningkatkan volume air sungai. Karena sungai penuh dengan sampah dan limbah hasil industri. Anak-anak tadi Bu Guru tanya sudah kedengaran videonya? Coba Mas Rian kedengaran? Oh, kedengaran ya, silakan. Kedengaran. Silakan dikeraskan volumenya Mbak Siva. Volume HP-nya dikeraskan Mbak Siva. Bu Guru lanjutkan. Maka sungai tidak mampu menampung volume air hujan yang sangat besar, sehingga air sungai meluap ke pemukiman penduduk dan terjadi banjir. Pencemaran air sungai juga mengakibatkan air sumur warga menjadi keruh. Air sungai yang kotor meresap menuju sumur warga melalui tanah, sehingga seringkali kamu melihat air di bak mandimu keruh karena air sumur tercemari air sungai yang kotor. Polusi udara.
Polusi udara adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap dari hasil industri dan emisi gas hasil pembakaran pada kendaraan bermotor yang sering terjadi di perkotaan dengan volume kendaraan yang sangat padat. Polusi udara dapat mengakibatkan beberapa penyakit gangguan pernafasan seperti flu, batuk, pneumonia, dan lain-lain. Pemburuan hewan secara liar. Pemburuan hewan secara liar adalah pemburuan hewan tanpa izin dari pihak berwenang. Hewan diburu secara liar untuk dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya seperti kulit dan tulang pada harimau, gading pada gajah untuk digunakan sebagai keuntungan manusia secara pribadi. Kerusakan terumbu karang dan spesies laut lainnya. Kerusakan terumbu karang dan spesies laut lainnya disebabkan oleh perilaku manusia menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Bahan peledak dapat mengakibatkan seluruh habitat laut mati, tidak hanya ikan, namun terumbu karang dan spesies laut lainnya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video dari Bu Guru ya. Coba Bu Guru pengen denger sekali lagi dari kelompok 1. Coba kelompok 1 diperhatikan baik-baik, sikapnya yang baik ya. Kelompok 2. Kelompok 2 yang tertib. Dan kelompok 3 juga. Kelompoknya Mbak Siva ya. Tadi Bu Guru menampilkan video, tapi ada beberapa siswa yang seperti tidak memperhatikan anak-anaknya. Tadi di awal pembelajaran Bu Guru sudah memberitahukan diperhatikan dengan baik. Mas Giar, Mas Faris, ya, sudah siap semuanya ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video yang Bu Guru tampilkan. Sekarang Bu Guru ada sebuah pertanyaan lagi. Coba. Tadi dalam video itu ada beberapa bentuk kerusakan sumber daya alam anak-anak. Bu Guru coba pengen dengar suaranya dari anak-anak. Jawabannya coba disebutkan. Kerusakan sumber daya alam apa saja coba yang ada di dalam video tadi? Silakan. Acungkan tangan dulu. Lagi kelompok 1 lagi, silakan. Mas Arjuna itu didekatkan speaker headsetnya Mas. Speaker headsetnya ada speakernya kan? Ya, itu didekatkan di mulutnya, biar kedengaran Bu Guru. Tanah longsor, hujan gundul, polusi udara, kerusakan terumbu karang, hewan punah, pemburuan liar, pemanasan global. Baik. Nah, Bu Guru kurang mendengar jelas ya. Jawabannya dari kelompok 1. Coba dari sisinya Mas Rehan. Mas Rehan, silakan dijawab Mas Rehan. Dibuka dulu mikrofonnya. Polusi udara, tanah longsor, hutan gundul, pemburuan liar, polusi udara, terumbu karang, pemanasan global. Oke, baik. Silakan dimatikan Mas Rehan. Tadi dijawab sama Mas Rehan, polusi udara, pemanasan global, ya, kerusakan terumbu karang, sudah benar. Nah, anak-anak Bu Guru sekarang minta setiap kelompok, nah LKPD-nya kan sudah dibagikan ya, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD-nya itu ada kolom untuk menuliskan bentuk kerusakan sumber daya alam yang ada di dalam video. Sekarang setiap kelompok dituliskan di dalam LKPD-nya.
Di situ ada kolomnya, silakan ya. Coba Bu Guru minta kelompok 1 diperlihatkan ke kamera LKPD-nya. Nah, oke. Nah, diisi yang di bagian bawah, Mas ya. Sudah paham Mas Rehan ya? Oke, baik. Kelompok 2. Iya, Bu. Oke. Kelompok 2. Mas Kiar, kelompoknya Mas Kiar, silakan ditunjukkan LKPD-nya. Bu, tak keluar dulu, Bu. Baik, kelompok 3, silakan ditunjukkan LKPD-nya. Ini, Bu. Oke, ditulis yang di bagian bawah itu Mas ya. Kelompok 3, kelompoknya Mas Amar, silakan ditunjukkan. Baik, oke. Ditulis di bagian kolom paling bawah. Silakan Bu Guru berikan waktu 2 menit untuk menuliskan bentuk kerusakan sumber daya alam yang ada dalam video yang anak simak tadi. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Setelah itu dituliskan. Anak-anak jika ada kesulitan bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Angkat tangan dulu, habis itu bertanya. Mas Hiar, silakan dibuka mikrofonnya. Iya, Bu. Mas Hiar membuka HP untuk membuka apa Mas Hiar? Buka WA, Bu. Nah, sekarang kan sedang pelajaran ya. Untuk kegiatan yang di luar pembelajaran nanti dulu dilaksanakannya ya. Sekarang Maaf ya, fokus. Bu. Oke, fokus sama diskusi bersama kelompoknya sama Mbak Evelyn dan Mbak Cantika. Silakan. Mbak Cantika bisa diperlihatkan ke kamera Mbak. Ketika sedang menulis bisa diperlihatkan. Digeser dikit kameranya bisa. Mbak Siva, sudah selesai? Ayo tadi Bu Guru bilang apa tadi di awal pembelajaran? Ya, nanti dulu maamnya ya. Kalau haus boleh minum, nanti dulu makannya ya. Buku yang Bon? kertas yang dikasih buku senel kan, Bu? Bon, sekarang anak-anak waktunya sudah habis ya. Sudah 2 menit, sudah habis. Setelah ini Bu Guru minta setiap kelompok untuk membacakan gimana? Membacakan hasil diskusinya. Perwakilannya ya. Untuk kelompok 1 dulu. Coba perhatikan semuanya. Perhatikan ke kamera Zoom-nya semua. Ketika kelompok 1 menjawab atau menjelaskan jawabannya, kelompok lain memperhatikan. Anak-anak ya, dan nanti dikoreksi kalau ada jawaban yang kurang tepat. Baik, silakan kelompok 1 diwakili dari Mas Rehan. Silakan dibacakan Mas Rehan. Hewan punah, rusaknya terumbu karang, banjir, longsor, hutan gundul. Baik.
Dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan, ada beberapa yang dijelaskan tadi, hewan punah, rusaknya terumbu karang, banjir, hutan gundul, ya. Coba dari kelompok lain, apakah dari jawaban kelompoknya Mas Rehan tadi sudah betul semua? Coba Mas Hiar dan Mas Faris, Bu Guru pengen dengar suaranya. Mas Hiar dan Mas Faris, dibuka dulu mikrofonnya. Dari jawabannya Mas Rehan tadi sudah benar semua? Apa masih ada yang kurang? Sudah. Sudah benar semua. Baik, diperhatikan baik-baik ya Mas Faris, Mas Hiar. Ditaruh dulu HP lainnya, diperhatikan ke layarnya ya. Mbak Lintang. Mbak Lintang silakan diperhatikan. Nah, tadi jawaban dari kelompok 1 sudah ditanggapi oleh kelompoknya Mas Hiar, sudah benar semua. Ya, tetapi tadi Bu Guru mengkoreksi sedikit dari kelompok 1, ada banjir. Nah, banjir itu memang bentuk kerusakan sumber daya alam anak-anak ya. Nah, tetapi tadi dalam videonya nampak apa tidak banjir? Ditampilkan apa tidak tadi bencana banjir? Tidak. Tidak ya anak-anak ya. Jadi lebih teliti lagi dalam menyimak sebuah tayangan video atau penjelasan. Sudah bagus ya. Untuk kelompok 1 sudah bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Boleh di-unmute dulu. Nah, untuk kelompok 2, silahkan diwakili oleh Mbak Cantika dan Mbak Evelyn. Silahkan dibaca. Bu Ketua kelompok Amarema makan bu. Oke, silakan. Anak-anak Bu Guru sudah perhatikan ya, diperhatikan ya. Nanti dulu kalau untuk kegiatan yang lain. Silakan Mbak Cantika dan Mbak Evelyn dibacakan. Kebakaran hutan. Dekatkan dengan kamera Mbak, suaranya biar terdengar jelas oleh teman-temannya. Kebakaran hutan. Ya. Kemudian tanah longsor, hutan gundul. Kebakaran hutan, tanah longsor, dan hutan gundul. Baik. Dari penjelasan kelompok 2, coba ditanggapi kelompok 3. Bu Guru minta ditanggapi kelompok 3. Mbak Siva dan teman-temannya, silakan dibuka mikrofonnya. Sudah benar apa tidak tadi jawaban dari kelompok 1? Maaf, kelompok 2. Sudah benar. Betul sekali ya. Yang dijawab sama kelompok 2 tadi sudah benar ya. Kebakaran hutan, hutan gundul, dan tanah longsor. Sudah sangat jelas jawabannya. Sudah bagus ya. Sekarang Guru minta kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 bisa diwakili oleh Siva. Silakan. Mbak Anissa ya. Coba Mbak Anissa yang membaca. Kebakaran hutan, sungai tercemar, polusi udara, kerusakan terumbu karang, hutan gundul. Kebakaran hutan, sungai tercemar, hutan gundul, kerusakan terumbu karang. Coba Polusi udara, Bu. dan polusi udara. Coba dari kelompok lain, Bu Guru minta kelompok 1 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 3. Silahkan, kelompok 1. Benar, Bu. Benar semua. Oke. Betul sekali anak-anak ya. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok 3, ada kebakaran hutan, pencemaran air. Nah, dan lain-lain yang disebutkan tadi oleh kelompok 3 sudah benar semua. Dan tadi dari jawabannya anak-anak, sebagian besar sudah benar semua tentang bentuk-bentuk kerusakan alam yang ada di lingkungan sekitar yang ditampilkan dalam videonya tadi. Nah, anak-anak, setelah ini, anak-anak kan sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya ya. Kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kerusakan sumber daya alam itu tidak terjadi terus-menerus anak-anak? Coba Bu Guru pengen dengar suaranya, silakan angkat tangan. Apa yang silakan Mas Arjuna. Mas Arjuna coba dicopot aja headsetnya Mas.
karena tidak terdengar suaranya Mas Arjuna. Atau diwakili dengan Mas Rehan, dari HP-nya Mas Rehan, silakan. Gotong royong Bu atau kerja bakti. Gotong royong, kerja bakti. Bagus, coba dari kelompok lain. Mbak Cantika atau Mbak Evelyn, silakan. Gotong royong atau kerja bakti? Kelompok 2 belum ya. Coba kelompok 3, silakan. Mas Faad, silakan dijawab Mas Faad. Apa yang bisa kita lakukan agar kerusakan alam atau kerusakan sumber daya alam tidak terjadi terus-menerus? Kerja bakti Silakan. membuang sampah di tempatnya. Baik. Oke. Membuang sampah di tempatnya dan gotong royong. Anak-anak, itu adalah salah satu atau beberapa bentuk upaya pelestarian sumber daya alam. Yang anak-anak sebutkan tadi adalah upaya pelestarian sumber daya alam agar kerusakan alam itu tidak terus-menerus terjadi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya nanti anak-anak akan membuat sebuah clipping. Nah, anak-anak akan membuat sebuah clipping tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, apa saja yang kita perlukan dalam proses pembuatan clippingnya itu? Nah, ini akan Bu Guru jelaskan melalui LKPD yang anak-anak bawa semuanya. Sekarang coba dibuka semuanya LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dibuka semuanya. Nah, di dalam LKPD-nya itu anak-anak, di halaman 2, coba dilihat di halaman 2. Halaman 2 anak-anak. Nah, di situ ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat clipping. Coba Bu Guru minta Mas Satria dan Mas Bintang. Itu silakan dibacakan alatnya apa saja yang kita perlukan. Dibuka dulu mikrofonnya, Mas. Sudah, Bu. Baik, dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, anak-anak diperhatikan ya, satu saja volume HP-nya yang dinyalakan biar tidak mendengung ya. Betul ya yang disebutkan tadi, lem, spidol warna, staples, dan lakban. Itu yang akan kita perlukan sebagai alat. Kemudian bahannya apa saja? Sekarang Bu Guru minta Mbak Siva, kelompoknya Mbak Siva, Bu Guru minta Mbak Lintang yang membacakan. Silakan Mbak Lintang dibacakan bahannya apa saja yang diperlukan. Dibuka dulu mikrofonnya. Mbak Lintang, silakan dibacakan, didekatkan wajahnya ke kamera. Apa tadi Bu? Soalnya yang dibesarkan. Bahannya apa saja yang diperlukan? Bahannya apa saja? Silakan dinyalakan. Kertas HVS, F4, gambar upaya pelestarian sumber daya alam 10 gambar. Baik, tepat sekali ya jawabannya dari Mbak Lintang tadi. Yang diperlukan adalah kertas HVS, kemudian gambar upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah mengetahui alat dan bahan apa saja yang kita perlukan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu langkah-langkahnya, bagaimana saja langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam buat clipping nanti apa saja. Kembali dilihat di dalam LKPD-nya, Bu Guru minta kelompok 3, kembali kelompok 3. Mbak Anissa, bisa dibacakan langkah yang pertama.
Kelompokkan gambar yang kamu bawa dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu gambar pelestarian sumber daya alam abiotik, air, udara, tanah. Dari kelompok kedua yaitu gambar upaya pelestarian sumber daya alam biotik, tumbuhan atau hewan. Baik, jelas sekali ya penjelasan dari kelompoknya Mbak Siva tadi, bagus sekali. Jadi nanti anak-anak sesuai dengan yang dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Siva tadi, nanti anak-anak mengumpulkan 10 atau lebih gambar pelestarian sumber daya alam, bisa dicari melalui internet atau dari majalah atau dari koran ya. Boleh. Kemudian dari semua gambar itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok yang pertama pelestarian sumber daya alam biotik, kelompok yang kedua pelestarian sumber daya alam abiotik. Ya, ketika sudah selesai dikelompokkan, kemudian kita menuju ke langkah kedua, anak-anak. Silakan Mas Kiar dibacakan langkah yang kedua. Mas Kiar dan Mas Faris silakan dibacakan langkah yang kedua. Teman-temannya yang lain memperhatikan ya. Tempelkan gambar-gambar tersebut di atas kertas HVS menggunakan lem sesuai dengan pengelompokannya. Setiap 1 lembar kertas HVS memuat maksimal 2 gambar. Baik. Terima kasih Mas Yer ya. Sudah jelas penjelasannya. Berarti setelah dikelompokkan menjadi 2 anak-anak, kemudian gambarnya itu ditempel-tempelkan di dalam kertas HVS yang sudah anak-anak siapkan. Dalam 1 kertas maksimal diisi 2 gambar. Ya, paham ya? Nah, nanti akan Bu Guru jelaskan bentuknya seperti apa nanti. Sekarang langkah yang ketiga, Bu Guru minta Mas Rehan dibacakan langkah yang ketiga. Tunjuk salah satu anggota kelompok untuk tugas khusus membuat cover clipping menggunakan spidol yang telah disiapkan. Sekolah yang ditulis di kertas buffalo berwarna. Baik. Nah, nanti anak-anak, ketika anak-anak ini kan ada 5 orang dalam satu kelompok ya. 1 orang nanti menulis atau menyusun covernya, yang 4 anggota lainnya tugasnya adalah menempel gambar. Dan menempel gambar, kemudian ditulis keterangannya di bawah gambarnya. Setelah itu 1 halaman dihias. Dihias dengan hiasan sesuai kreativitas anak-anak sendiri ya. Boleh dihias dalam bentuk apapun sesuai kreativitas anak-anak sendiri. Sudah paham sampai di sini? Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Boten. Sudah paham? Oh, ini gilo. Baik, ya. Nanti lanjutkan lagi. Mas Faat, silakan diperhatikan Mas Faat. Nah, anak-anak, setelah itu, setelah semuanya ditempel, covernya sudah jadi ya, kemudian dijadikan 1 clippingnya anak-anak. Disusun jadi 1, diurutan mulai dari cover sampai gambar-gambar yang biotik dan abiotik. Setelah itu dijilid menggunakan staples atau lem. Nah, kemarin sudah Bu Guru sempat tutorial ya anak-anak ya untuk menjilid clippingnya. Nah, anak-anak, sekarang diperhatikan dulu susunannya. Bu Guru akan menampilkan slide tentang susunan clippingnya. Coba kelompoknya Mbak Siva fokus dulu. Bu Guru akan menampilkan slide-nya tentang susunan clippingnya. Nah, anak-anak, ini ya susunannya ya. Jadi halaman yang pertama itu adalah cover. Covernya itu ditulis begini anak-anak. Clipping pelestarian sumber daya alam. Nah, itu judulnya yang besar. Pakai spidol yang anak-anak siapkan tadi. Kemudian diberi gambar anak-anak.
Diberi gambar sesuai kreativitas anak-anak. Boleh gambar hewan, boleh gambar tumbuhan, ya. Kemudian di bawahnya diberi nama kelompoknya. Disusun oleh misalnya kelompok 1, anggotanya siapa saja ditulis. Di bawahnya lagi ditulis nama sekolahnya, Nana. SDN Waru 2, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Nah, setelah covernya jadi, covernya, ini susunannya anak-anak ya, pasti sudah jadi semuanya ya. Habis cover, kemudian yang ditulis adalah, atau yang ditempel, halaman berikutnya adalah pelestarian sumber daya alam biotik, anak-anak. Halaman yang selanjutnya adalah diberi judul begini, pelestarian sumber daya alam biotik. Kemudian gambarnya disusun semua, ditempel semua, dan diberi keterangan. Misalnya, ini contohnya kebakaran hutan anak-anaknya, contohnya ya. Misalkan di sini ada gambar pelestariannya berupa reboisasi. Berarti di sini ditulis reboisasi, itu ya. Nanti ditulis reboisasi itu untuk apa, gunanya untuk apa, ditulis di keterangannya. Kalau semuanya sudah ditempel yang berupa abiotik, kemudian dilanjutkan dengan pelestarian sumber daya alam abiotik. Nah, diberi judul begini ya, Nana. Diberi judul, kemudian ditempel semuanya, gambarnya. Kemudian diberi keterangan juga. Misalnya, ada orang yang membuang sampah di tempat sampah. Ditulis di situ keterangannya. Keterangannya ditulis, membuang sampah di tempat sampah. Nah, gunanya untuk apa? Ditulis di bawahnya. Agar, misalnya untuk apa? Ya, ditulis. Misalkan agar lingkungan tidak tercemar, misalkan begitu, ya. Kemudian ketika sudah selesai disusun semuanya, dijilid. Tadi yang Bu Guru bilang dijilid, ya. Coba sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru yang bertanya, anak-anak nih. Coba Mas Hiar, Bu Guru pengen bertanya. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Apa, Bu? Kelompoknya Mas Hiar? Ya. Pengen bertanya. Susunan dari clippingnya itu apa saja? Dimulai dari awal sampai terakhir. Hah? Apa, Bu? Gak kedengeran, Bu. Susunan clipping. Coba Mbak Cantika, silakan dibuka juga. Susunan clippingnya dari awal sampai akhir yang Bu Guru jelaskan tadi apa saja? Halaman awal itu apa? Coba. Mbak Cantika silakan dibuka mikrofonnya. Silakan. Halaman awal itu diisi apa, Mbak? Halaman awal itu berisi apa? Nama cover dan gambar yang ditempel-tempel. Cover loh. Coba Bu Guru jelaskan lagi ya, Nana. Diperjelas lagi ya. Halaman 1 itu berisi cover saja. Ya, belum gambar yang ditempel. Halaman 1 itu berisi cover. Kemudian dilanjutkan halaman selanjutnya. Diisi apa coba kelompoknya Mbak Siva, kelompok 3, silakan. Halaman selanjutnya setelah cover diisi apa? Pelestarian sumber daya alam biotik. Bagus sekali ya. Dari kelompoknya Mbak Siva. Pelestarian sumber daya alam biotik. Nah, setelah cover disusun, kemudian pelestarian sumber daya alam biotik. Gambar-gambarnya disusun. Ya, diberi judul dan disusun. Kemudian setelah pelestarian sumber daya alam biotik, halaman selanjutnya apa? Coba Bu Guru minta kelompok 1. Mas Satria, coba yang di kameranya Mas Satria silakan menjawab. Dibuka dulu mikrofonnya, Mas. Bu, kayak dengeran.
Coba dari kelompok 1 atau perwakilan yang lainnya dari kelompok 1 silakan dijawab. Setelah cover, ya, halaman depan ini anak-anak cover. Covernya, ya, misalkan ini cover. Kemudian halaman selanjutnya ini diisi apa? Tadi sudah dijawab oleh kelompoknya Mbak Siva. Pelestarian sumber daya alam biotik. Kemudian kalau sudah pelestarian alam biotiknya sudah semua, kemudian halaman selanjutnya diisi apa, Nana? Biotik. Kelompok 1? Abiotik, Bu. Abiotik, betul ya. Berarti halaman yang ketiganya, susunan yang ketiganya adalah pelestarian sumber daya alam abiotik. Ditulis abiotik, biotik saja anak-anak ya. Tadi sudah Bu Guru jelaskan bahwa judulnya ditulis pelestarian sumber daya alam biotik. Gambarnya ditempel semua, kemudian pelestarian sumber daya alam abiotik. Mau keluar pakai HP bisa aja. Coba kelompoknya Mbak Siva mau berbicara apa? Silakan diulangi. Aku mau keluar, Bu, pakai Kenapa? HP-nya Anissa. Aku pusing kepala. HP-nya jangan dimatikan ya Mbak ya. Kalau misalkan ada yang sakit, oh, baik diganti pakai HP-nya Anissa. Oke, silakan. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu susunan dari clippingnya. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan tentang jadwal pembuatan clippingnya. Kelompoknya Mbak Anissa fokus dulu. Nah, fokus dulu. Di dalam LKPD-nya tadi ada kegiatan yang pertama mengelompokkan gambar anak-anak. Anak-anak mengelompokkan gambar itu abiotik dan biotik disendirikan ya, pelestarian sumber daya alam biotik sendiri, pelestarian sumber daya alam abiotik sendiri. Itu nanti Bu Guru beri waktu 5 menit nanti ketika pelaksanaannya. Ya. Kemudian tahap menempelkan gambar. Anak-anak menempelkan gambar dan membuat cover. Itu Bu Guru beri waktu 20 menit nanti untuk pelaksanaannya. Dibagi 20 menit itu kita bagi 2 anak-anak, yaitu penempelan sumber daya alam biotik 10 menit, kemudian penempelan pelestarian sumber daya alam abiotik 10 menit. Sekaligus dengan memberi keterangan dan menghias sisi-sisi dari kertasnya, ya. Paham anak-anak ya? Mas Kiar sudah paham? Mas Kiar sudah paham? Bon yang fokus Mas Kiar duduknya. Kelompoknya Mbak Siva sudah paham? Kelompok 3 sudah paham? Mas Amar silakan dijawab. Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Nah, anak-anak setelah ditempel, kemudian nanti kita melakukan penjilitan. Ya, dijilid dengan staples. Ya, di sisi sampingnya itu anak-anak. Misalkan Bu Guru punya ini ya. Ini ya contohnya. Misalkan LKPD ini ya anak-anak. Ini kan sudah ini halaman 1 2. Ini kan sudah dijadikan satu ya. Kemudian nanti di staples di bagian sini ya anak-anak. Di staples dijepret sini 1, 2, 3, dijepret pakai staples, kemudian nanti dijilid seperti yang kemarin Bu Guru ajari ya, ada tutorialnya kemarin di video untuk menjilid clippingnya ya. Nah anak-anak untuk membuat clippingnya belum sekarang, nanti di pertemuan yang kedua ya, belum. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih belum mengerti? Silakan bertanya. Mbak Cantika? Enggak, Bu.
Mbak Cantika atau siapa? Mas Rehan, silakan. Sudah mengerti ya? Baik, anak-anak. Untuk membuat clippingnya nanti anak-anak ya, belum sekarang ya. Baik, kalau anak-anak semuanya sudah paham, Bu Guru mau mengecek kembali pemahamannya anak-anak. Tapi sebelum itu, coba Bu Guru minta dinyalakan dulu mikrofonnya. Per kelompok dinyalakan mikrofonnya. Mas Amar, Mas, sudah Bu Guru mengingatkan dari tadi ya, jangan makan dulu Mas ya. Kelompoknya Mas Amar. Baik, dinyalakan dulu mikrofonnya. Anissa, Cantika, Kiar, Rehan, mikrofonnya dinyalakan dulu. Mbak, kelompoknya Mbak Anissa silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, dengarkan instruksi dari Bu Guru ya. Anak-anak supaya kita semua kembali nanti dulu Mas. Anak-anak, untuk clippingnya yang kerusakan sumber daya alam kemarin yang kita belajar nanti dulu ya. Belum ya. Nanti untuk pelestarian sumber daya alam kita nanti membuat lagi clipping lagi ya. Belum. Anak-anak, sekarang coba dengarkan instruksi dari Bu Guru. Halo. 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 Lainnya ada yang belum menyimak suaranya Bu Guru. Coba kelompoknya Mbak Anissa dibuka mikrofonnya. Dengar? Guru ulangi. Kelompoknya Mbak Anissa dan kelompoknya Mas Arjuna, silakan dibuka mikrofonnya. Halo. Baik ya. Guru beri instruksi diikuti ya semuanya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Coba diperlihatkan tangannya ke kamera, Nana. Tangannya dilihatkan begini ke kamera semuanya. Nah, coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk semangat. Anak-anak sekarang fokus kembali dengan Zoom meeting yang akan kita laksanakan. Coba dimatikan dulu mikrofonnya. Anak-anak tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya tentang cara membuat clipping, kerusakan alam, kemudian cara kita membuat clipping. Bu Guru minta satu atau beberapa kelompok menjelaskan tadi kerusakan sumber daya alam yang kita diskusikan bersama tadi apa saja. Ini siapa ini? Mbak Anissa, silakan dijawab kelompoknya Mbak Anissa. Mbak Anissa, ayo Mbak Anissa. Mana kelompoknya Mbak Anissa? Kelompoknya Mbak Anissa, silakan dijawab. Halo, kelompoknya Mbak Anissa. Silakan dijawab Mbak Anissa.
kerusakan sumber daya alamnya tadi apa saja yang kita pelajari? Hutan gundul, kebakaran hutan, hewan punah, penebangan liar, sungai tercemar. Baik, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Dari jawaban kelompoknya Mbak Anissa tadi sudah tepat semuanya ya tentang bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alamnya. Ada hutan gundul, sungai tercemar, nah kerusakan terumbu karang, nah dan lain-lainnya yang anak-anak jelaskan tadi. Nah sekarang Bu Guru mau bertanya anak-anak. Ya. Tadi dari jawaban kelompok 1 sampai kelompok 3 tadi waktu presentasi awal, ada satu yang kurang tepat anak-anak tadi ya. Waktu menjelaskan tentang sumber daya pelestari tentang kerusakan sumber daya alam tadi ada satu yang kurang tepat. Apa coba? Coba yang masih ingat tadi jawaban dari kelompok 1 sampai 3 tadi, ada satu yang kurang tepat yang tidak masuk dalam video tentang kerusakan sumber daya alam. Coba Mbak Anissa silakan. Kerusakan terumbu karang. Baik. Kerusakan terumbu karang. Tadi Bu Guru menyimak ketika coba Mas Arjuna silakan. Banjir, Bu. Banjir, betul sekali ya. Betul yang dijawab sama Mas Arjuna tadi. Karena kelompoknya Mas Arjuna tadi menjawab banjir yang tidak ada di dalam video pembelajaran ya. Tadi anak-anak sudah menyebutkan beberapa kerusakan sumber daya alam yang ada di dalam video, kecuali banjir tadi yang tidak ada di dalam video. Sudah tepat sekali. Nah, anak-anak, karena kita sudah mendiskusikan, kita sudah tahu tentang kerusakan sumber daya alam itu apa saja, kemudian tadi kita sudah menyusun rancangan clippingnya, jadwal pembuatan clippingnya, nanti jadwalnya dan rancangan clippingnya akan Bu Guru kirimkan melalui WA group anak-anak supaya nanti anak-anak bisa ingat susunannya tadi seperti apa, nanti bisa dilihat di WA group ya yang Bu Guru kirimkan nanti. Coba sekali lagi Bu Guru pengen mengecek pemahamannya anak-anak tadi. Susunan dari clippingnya tadi apa saja? Coba Bu Guru minta dari kelompoknya Mas Arjuna, silakan dijelaskan. Susunannya dari clippingnya itu apa saja dari awal sampai akhir. Mas Rehan silakan, atau Mas Arjuna. Silakan. Mas Amar, silakan Mas Amar. Amar. Jawaban susunan clipping. Dimulai dari apa tadi, Ko? Cover, kemudian pelestarian sumber daya alam, biotik, kemudian yang ketiga pelestarian sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam, abiotik, betul sekali. Jadi susunan clippingnya nanti cover, kemudian pelestarian sumber daya alam biotik, kemudian pelestarian sumber daya alam abiotik. Nah, anak-anak kita sudah menjelaskan semuanya, sudah bisa menjelaskan kerusakan sumber daya alam. Nanti kita akan membuat clipping dan semua sudah paham tentang susunan clippingnya dan jadwal pembuatan clippingnya. Mari kita sekarang menutup pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan 2 kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya anak-anak. Silakan. Tadi yang memimpin doa Mas Arjuna. Silakan sekarang Mas Giar yang memimpin doa di akhir pembelajaran. Silakan Mas Giar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak,
Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya dan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak ya. Oke, Mas Hiar? Nah, Pon, dengarkan instruksi Bu Guru anak-anak ya. Setelah ini anak-anak live dari Zoom, kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Anak-anak ya. Bons, untuk Zoom kali ini Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik ya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah boleh leave dari Zoom meetingnya dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan kedua. Saya keluar ya, Bu. Oke, silakan.